Halo guys, welcome back to RZ Media. Jadi di video kali ini gua akan memberikan sebuah opini mengenai ini gue sebagai user, karena di sini ini mobil yaitu MG ZS yang video sebelumnya udah gua pernah review dan gua pas ngambil mobil ini dan kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, lalu di sini gua udah make ini mobil sekitar hampir 2 bulan dan gua hanya akan untuk di video kali ini gua akan sharing menurut gua kira-kira apa sih dari brand MG ini, kekurangan dari mobil ini tuh apa aja. Apa sih? Kalian penasaran kan? Karena ya kalian belum tahu. Tapi di sini gue sebagai user, gue akan ini sebagai opini gue jujur, nggak ada yang apa ya namanya rekayasa atau nggak dijadi-jadi. Ini kita mulai aja videonya, yuk. Oke, jadi kita mulai dari kekurangan yang pertama menurut gue. Jadi bisa kalian lihat nih, kan gue akan geser. Ini kalian lihat kan, ini dia punya sunroof tapi memang gelap sih. Ini udah dilapisin sekiranya berapa persen ya? 80%, dan itu dikasih sama MG-nya memang 80%. Nah, di sini apa kekurangannya? Nah, kekurangannya dari sini nih. Nah, ya namanya Matahari Track ini gue siang-siang juga syutingnya, jadi kebetulan ngetes. Jadi kalian bisa lihat ini penutup ininya, penutup jendelanya itu tipis banget, sumpah. Ini tipis banget dan ini kayak kain aja, kayak kain jaring gitu loh. Jadi yang nggak sepenuhnya kayak mobil biasanya, itu yang dia bener-bener lapisannya apa namanya? Gue nggak tahu jenis lapisannya, cuma yang tebel. Ini tipis banget nih. Ini kayak tenda nih, kayak penutup tenda. Nah, jadi di sini apa sih kekurangannya? Di sini ada rongga-rongga. Nah, kalian masih bisa lihat matahari. Dan kalau siang itu menurut gue masih tembus panas mataharinya. Jadi meskipun gua tutup atau misalnya gua buka terus panas terus gua tutup lagi, nah itu tetap aja kayak rasanya nyetir tapi sambil nguap di atasnya kayak matahari. Cuma nggak yang panas banget sih, nggak yang sepanas kalau dibuka beneran atau masih udah oke. Cuma kayak ada hawa uapnya gitu loh. Meskipun kalian nyalain AC dari depan, tapi kalau posisi atas, kepala atas nih rasanya kayak kayak masih ada hawa-hawa hangat gitu loh guys. Jadi mungkin ya ini bisa kalian, ya ini bagus untuk yang habis mandi sih kalau rambutnya basah. Cuma kalau misalkan lagi jalan, lagi trik-trik panas-panas, apalagi di kota-kota yang memang panas terus gersang, itu ya agak mengganggu sih, agak panas. Jadi mungkin entah ini bisa diganti apa enggak. Cuma ya lebih baik sih kalau memang bisa diganti karena panas aja gitu kan, nggak enak. Tapi kalau misalkan nggak panas, ini enak banget guys, karena masih nggak terlalu tebel gitu loh, nggak terlalu tertutup, jadi masih kelihatan cahaya sedikit gitu kan. Nah, jadi bisa dibuka juga, jadi tetap terang meskipun ditutup, itu aja ya. Jadi itu bisa kekurangan tapi kelebihan, tapi mungkin lebih kekurangan karena kita naik mobil buat nggak panas-panasan tapi tetap agak ngerasa hangat gitu ya di atas ya. Nah itu dia. Nah kita next, yuk. Oke, jadi selanjutnya yang kedua ini itu masalah audio sih sebenarnya. Jadi mungkin audio nih kok bisa bilang kekurangan karena memang sebenarnya tidak sesuai ekspektasi gua. Tapi memang mungkin karena MG ini juga ngekat budget gitu. Jadi karena memang fasilitas yang banyak banget, yang bagus banget. Cuma untuk audio memang mungkin tidak diberikan yang wah banget gitu loh. Bahkan menurut gua ya, kalau dibandingkan dengan dulu gua punya mobil Honda Brio, kalau yang kalian tahu itu speakernya masih bagus, itu masih bagus, masih ada bassnya gitu. Kalau ini tuh bassnya kurang, entah mungkin. Tapi sebenarnya ya kalian bisa ganti speaker yang lebih bagus sih. Cuma menurut gue, dari opini gue, dari standarnya yang benar-benar standar, ini audionya kurang boom gitu loh, kurang ngebass. Bahkan ngebass bener-bener sedikit banget bassnya gitu. Jadi menurut gue itu kekurangan dari yang kedua dari MG, yaitu mengenai audio. Kita selanjutnya yuk, next. Oke, ini selanjutnya kekurangan yang ketiga. Ini sebenarnya kekurangan ketiga ini cukup unik menurut gue, karena nggak semua mobil sebenarnya sebenarnya ini bukan kekurangan sih mungkin, tapi ini bisa jadi karena memang jarang banget mobil yang kayak gini.
Jadi apa itu? Nah, ini kalian bisa lihat. Ini mengenai tentang posisi mengemudi sebenarnya. Jadi ntar gue mundurin. Nah, kalau di sini sebenarnya sih normal aja, normal gitu. Cuma pas gua pertama kali naik mobil ini, itu posisi setir dari setir sini kiri dan kanan, kemudian juga pedal gas hingga pedal rem dan pedal rem itu posisinya terlalu condong ke tengah, condong ke kiri gitu. Itu berbeda banget sama mobil-mobil biasanya. Biasanya tuh kan agak menengah gini. Seharusnya segini lah, karena selurus dengan posisi memang biasanya nyetir agak tengah gini kan. Nah, ini agak miring ke sini dan condong ke sini. Nah, akhirnya itu menurut gua membuat gua terganggu ketika gua mengemudi, terutama kaki gua, guys. Karena kaki gua ini apa ya? Karena memang akhirnya geser ke kiri. Jadinya ini bener-bener mentok sini. Bener-bener kayak sempit gitu loh. Mentok ke langsung dashboard tengah dan juga gasnya. Nih, kalau kalian bisa lihat, ini bisa lihat nih. Gua buka deh. Nah, biasanya tuh ke kanan gini, guys. Nih, ke kanan gini, tapi ini lebih ke sini. Jadi gua harus nekuk gini. Nekuk gini dan apalagi ngerem gini. Wah. Gini terus apalagi kalau macet. Bah, kalau macet sih pegel banget. Ini gue nggak ngerti ini apakah mengikuti konfigurasi mobil luar. Jadi sebenarnya dia di kiri, tapi gara-gara nggak tahu sih settingannya di kanan gini, jadi agak mepet terlalu ke kiri. Mungkin entah kenapa. Tapi menurut gue agak kurang nyaman karena mentok ke sini. Konfigurasinya terlalu ke kiri, seharusnya agak ke tengah sedikit lah gitu kan. Jadi nggak terlalu mepet ke kiri. Nah, nih kalau kalian bisa lihat seharusnya ini masih bisa agak geser gini. Ini luas banget ininya, gapnya. Nah, sedangkan sini mepet banget. Nah, itu sih, itu kekurangan yang menurut gua paling berasa lah, paling beda dari yang lain, dari mobil lain. Karena jujur gue nggak pernah ngerasain mobil yang terlalu terlalu mepet ke kiri gitu loh settingannya. Nah, itu guys. Nah, terus untuk selanjutnya ada nih kekurangan bonus. Sebenarnya gue mau ngasih 3, cuma ada satu lagi bonus, tapi itu ada di depan. Ayo kita langsung cek ya, let's go. Oke, untuk kekurangan ada di depan. Kita buka kap mobilnya dulu. Nah, wih, dia ada tandanya loh. Dia lengkap banget, sampai kap juga ada tandanya. Terus kalau kita ke depan, nah untuk kekurangan yang selanjutnya ada di sini, guys. Nih, jadi dari pertama beli itu kayak catnya nggak rata, tapi memang jarang sih sebenarnya mobil yang dicat. Cuma ya kenapa harus nggak rata, nggak sekalian aja semuanya. Jadi kelihatannya aneh sih kalau di ini. Nah, oke, itu tadi dia bonusnya. Memang agak aneh sih karena nggak dicat gitu loh. Kenapa nggak dicat? Diperhatiin dulu quality controlnya. Oh, ini belum cat, belum rapi, belum rata. Entah apa itu luntur. Nah, gua nggak tahu ya. Yang penting seharusnya kalau datang ke customer juga udah siap gitu, udah bagus. Tapi nggak apa-apa. Itu dia kekurangan yang gua temuin selama ini. Berarti kalau hanya itu, berarti ya menurut gua overall this car is so good gitu loh. Jadi nggak ada yang menurut gue kekurangan yang aneh-aneh. Mungkin nanti di video selanjutnya akan gue lebih detailin kira-kira apa sih enaknya nih mobil gitu. Kayak kan tadi udah kita bahas kekurangannya. Nah, tapi kekurangannya hanya segitu, dan berarti kan banyak nih yang perlu dikasih tahu mengenai kelebihannya atau yang fitur-fiturnya atau gimana cara berkendaranya dan lain-lain. Oke, mungkin itu akan di next video. Jadi gua upload dulu yang kekurangannya. Oke, thank you guys. Itu saja dari gua. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar gue semangat bikin kontennya. Dan kalian komen bebas apa aja, bakal gua jawab nanti mengenai mobil ini. Pokoknya
Ya, oke, thank you guys. Stay safe and see you guys in the next video. Bye bye.